Tim kuasa hukum Ricky Rizal mengatakan tanggapan jaksa penuntut umum atau JPU atas nota keberatan atau eksepsi kliennya ibarat sapu jagat. Menurut Bedi Sugiho pribadi selaku kuasa hukum Ricky Rizal, tanggapan JPU atas eksepsi kliennya sekadar copy paste dari eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Sehingga tanggapan JPU tidak menjawab spesifik eksepsi Ricky Rizal. Dalam eksepsi yang dibacakan penasihat hukum, terdakwa Ricky Rizal mengakui sempat menyita senjata api milik korban Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Hal tersebut untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Pasalnya, Kuat Maruf sebelumnya mengejar Brigadir J dengan membawa sebilah pisau. Hal itu sebagaimana pengakuan Ricky Rizal berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan. Jaksa tadi gimana Pak menurut pengacara? Menolak eksepsi Ini dari tanggapan dari eksepsi dari pengacara oleh JPU. Ini kan posisinya jawaban sapu jagat. Sapu jagat dalam artian menjawab eksepsi dari Sambo, dari Bu Putri, copy paste sehingga posisinya tidak menjawab spesifik dari eksepsi kita. Jadi itu hak mereka bahwa memang sebagian memang posisinya diposisikan memang masuk materi. Kita punya trik bahwa kesan selama ini di masyarakat dikesankan bahwa kita adalah bagian dari rencana pembunuhan berencana yang didakwakan oleh JPU. Ternyata setelah kita sampaikan tadi, kita urai dengan analisa hukum dan fakta-fakta dari keterangan bukan dari kita, tapi dari keterangan terdakwa lain sebagai saksi di dalam BAP. Dikonfrontir, terus di situ terjawab sejak perencanaan dari Magelang mengamankan senjata, konvoynya ada 3 tempat mengamankan senjata karena di situ ada Kuat Ma'ruf, terjadi perselisihan dengan Joshua. Seorang polisi mengambil inisiatif, resiko besar mana senjata ini saya amankan kalau tidak, karena Kuat Ma'ruf membawa pisau. Seorang polisi posisinya mengamankan posisi itu supaya kalau terjadi perselisihan senjata tersebut tidak digunakan oleh Joshua. Naluri seorang polisi, walaupun dia bukan dari Brimob, bukan dari reserse, tapi bagaimanapun juga dia melihat situasi ini sudah memanas. Poin satu di situ terkait di Jalan Saguling, perencanaan tersebut posisinya hanya satu-satunya terdakwa dalam kasus ini yang berani menolak Jenderal Bintang 2 untuk melakukan pembunuhan. Dia tolak dengan tegas. Ini adalah fakta posisinya yang tidak bisa dibantah, dan itu Sambo sendiri mengatakan ya sudah kalau begitu tidak apa-apa, hanya minta di backup. Dia di backup tidak bisa menjawab karena apa, itu urusan dia mau ngomong apa, ya kan, mengenai terjadinya tidak pidana kapan, jam berapa, di mana si RR, dia tidak tahu. Karena apa, dia tidak diberi kesempatan untuk berpikir secara sempurna, secara psikologis. Jangankan seorang RR yang hanya Bribka, bintang 1, kombes segala macam pun tidak bisa bergerak kok mau ngomong, apalagi seorang dengan posisi seperti ini gitu loh. Kemudian dibawa masuk Bu Putri, tidak tahu kemana, ternyata baru di mobil, yuk kita ke Duren 3. Nah itu kan fakta semua, bukan karena pembelaan dia, tapi karena dari keterangan terdakwa yang lain. Kemudian terjadinya suatu rencana pembunuhan. Itu bukan wewenang kita untuk menyajikan bahwa terjadi pembunuhan. Yang dia tahu, dia ungkapan, yang tidak dia tahu tidak boleh ungkapkan, dipaksa bahwa tahu Sambo nembak. Itu nggak bisa, karena kebenaran material itu nanti akan bertentangan siapa yang di atas, siapa yang di bawah, ya kan? Yang hanya dia lihat pada saat itu adalah si Sambo menembak secara sporadis ke tembok, mengesankan seolah-olah skenario yang dimainkan. Berarti kan dia tidak tahu semuanya yang di otak Sambo. Dia bukan psychic, dia bukan ahli nujum, bisa mengira-ngira terjadinya suatu pidana. Saya rasa itu satu sudah cukup. Yang dua, atas gimana Pak persiapan untuk menghadapi sidang selanjutnya? jangan dari TV kan terus. Masih sidang, apa putusan? Yang lain? Putusan selah.
ini sama. Sama, yang pada intinya mengenai tanggapan jaksa hari ini adalah tidak menjawab administratif perbedaan antara dakwaan dengan berita acara. Tidak sesuai, tidak ditanggapi karena dianggap masuk kepada pokok perkara. Itu garis besarnya. Jadi meminta Dan itu kita nanti tunggu di putusan selah, kita bermain nanti di posisi pembuktian. Dari situlah nanti lebih tajam analisanya. Jadi kita kawan-kawan kan tahu kenapa kita jawab pokok materi itu untuk mengeliminir keluarganya, semua masyarakat bahwa dia bagian dari kejahatan. Kita sudah ungkap, bukan kita membela diri, tapi kesaksian daripada terdakwa dan saksi di posisi kita dan dakwaan jaksa adalah asumsi. Benang merah kronologis tentang terjadinya suatu perkara itu tidak bisa dikatakan sepenggal-penggal kemudian dia dakwaan imajiner, imajinasi dia, oh iya ini si RR menyiapkan senjata di Magelang dengan diamankannya, kemudian senjata itu kemudian digunakan oleh untuk rencana pembunuhan. Itu kan dia tidak punya kemampuan dan bukan wewenang dia, kawan-kawan. Jadi saya rasa dari kita karena sudah Bang Herman tadi lebih dari cukup posisinya, dan kalau mau streaming nanti nomornya Bang Herman kan rekomendasi kepada siapa nanti kalau belum ada kejelasan. Ya. Saya rasa dari persiapan itu untuk proses pembuktian gimana Bang? Ya tentu itu kan BAP kita kan jaksa lebih dulu. Kita giran belakangan. Ya, persiapan kita ini kan saksi-saksi segala macam kan mereka dulu. Kita membaca BAP ini kan hampir ratusan halaman. Kita harus diskusi dulu 900 halaman, bayangin kawan-kawan. Pembuktian itu Ya kan? nanti ditonton langsung aja lah seperti ada momennya, ada waktunya. Kalau kita kan tidak mau menjadi JPU yang dakwaannya imajiner, kita juga tidak bisa berandai-andai. Ya siapa tahu besok putusannya dikabulkan, kita nggak tau. Memang Anda optimis juga bukan? Wallahu a'lam bishawab. Oke. Namanya usaha ya, kita kan sebagai Iya optimis, kita optimis. Oke. Saya